Kembali lagi dengan saya Ridwan Prasamu. Halo teman-teman, selamat datang di episode kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, kenalin saya Dendra Luis. Saat ini saya akan membantu kalian dalam acara program kesayangan Anda tentunya Tribun Ambon Podcast. Nah, di saat ini Tribuners kita akan membahas lebih dalam tentang solidaritas dan keselamatan berkendara. Tentunya saat ini sudah bersama saya dari komunitas HBMC Honda Beat Maluku Club. Namun untuk diketahui bagi Tribuners, salah satu angka kematian tertinggi di dunia selain dari penyakit menular adalah kecelakaan lalu lintas, Tribuners. Nah, berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, ini angka kematian akibat kecelakaan itu mencapai angka 1,35 juta. Dan Tribuners, rata-rata yang mengalami kecelakaan itu adalah usia muda. Itu usia di antara 5 hingga 29 tahun. Nah, kita akan mengulas bagaimana keselamatan berkendara khususnya di Kota Ambon bersama dengan komunitas HBMC. Di sini sudah hadir, saya perkenalkan untuk Tribuners sekalian, Ketua Umum HBMC. Boleh diperkenalkan namanya, Om? Ya. Perkenalkan, nama saya Indra Suhardi, Ketua Umum HBMC. HBMC. Nah, dan juga ada Ketua HBMC, Om, bisa di... Kita Ricky Imlawel sebagai Ketua Honda Beat Maluku Club. Nah, baik, Tribuners. Nah, itulah narasumber yang sudah hadir bersama kita hari ini dan akan menjelaskan terkait solidaritas dan juga keselamatan berkendara tentunya. Nah, sedikit informasi tambahan bagi Tribuners bahwa di komunitas motor sendiri itu sapaan lebih akrab Om ya, betul ya. Nah, jadi kita akan saling menyapa biar lebih santai dengan sapaan Om, boleh? Boleh. Oke Om. Nah, kita mulai dengan yang lebih awal dulu. Coba sih Om kenalkan apa sih komunitas HBMC? Artinya kan di Maluku, di Kota Ambon ini kan ada banyak komunitas lingkungan, komunitas pengetahuan, komunitas segala macam, komunitas sosial juga. Tapi ini kan komunitas otomotif, komunitas motor. Nah, mungkin bisa dijelasin lebih dalam bagi Tribuners yang sementara menonton, kira-kira apa sih komunitas HBMC? Mungkin dari Om Indra? Ya, komunitas motor ini terdiri karena ada persatuan, ya, yang diutamakan solidaritas sehingga bisa membangun suatu organisasi yang dinamakan komunitas motor. Oke Om Indra. Nah, ini kan ada perbedaan ini Om, ketua sama ketua umum. Nah, mungkin Om bisa jelasin sedikit perbedaannya di mana sih, kenapa sampai ada ketua umum kayak gitu kan, apalagi ini kan dalam komunitas motor kayak gitu. Ya, sebenarnya selalu ada perbedaan. Ya, di sini cuma kita pilih ketua umum sama ketua harian. Ya, di mana di situ ketua harian juga bisa membantu ketua umum dalam menjalani tugas dan tanggung jawab. Oke Om, jadi artinya di sini ketua umum dan ketua harian itu saling kolaborasi artinya dalam memimpin organisasi ini. Nah, tentang struktur mungkin Om, kan di setiap organisasi komunitas itu kan ada strukturnya. Boleh dijelaskan strukturnya apa saja sih Om, di artinya di komunitas motor ini ada divisi-divisi apa gitu yang mungkin bisa menjadi informasi bagi Tribuners yang lagi menonton. Ya, kalau struktur komunitas HBMC itu mulai dari ketua umum, ya, ketua, sekretaris, bendahara, divisi touring, Keamanan. divisi tata tertib, dan divisi keamanan.
Artinya ada divisi-divisi juga yang menunjang dari kegiatan-kegiatan HBMC dalam dunia otomotif gitu ya. Nah, menurut untuk Om Riki nih, nah apa sih yang melatar belakangi sampai dibentuknya komunitas ini? Kan ada banyak loh komunitas-komunitas motor, ada yang Honda Beat juga kan ada beberapa di Kota Ambon, tapi apa sih yang jadi latar belakang sampai bentuk HBMC ini, Om? Oh, jadi kalau macam dari terbentuknya, contohnya seperti Honda Beat Motor Club ya. Oh. Kan banyak sih, ini banyak kan komunitas juga, komunitas beat yang namanya beda-beda, seperti kita Honda Beat Maluku Club yang disingkat sebagai HBMC. Oh, iya. Nah, jadi kita itu kita sudah saling kenal satu sama yang lain. Jadi kita nongkrong-nongkrong, kalau kita bahas, kita bilang kenapa kita nggak bikin jadi satu komunitas saja, biar teratur di jalan. Jadi nggak balap-balap. Jadi kalau kita bentuk komunitas, jadi kita punya aturan gitu, aturan tertentu di Ada jalan. aturan-aturan Aturan tertentu di dalam jalan. berkendara Ah. ya. Jadi di mata masyarakat kita nggak dilihat bahwa oh dia itu anaknya ugal-ugalan balap-balap di jalan. Jadi baiknya kita bikin komunitas, dia punya aturan-aturan yang bisa bawa kita lebih baik lagi ke depan gitu. Oke, siap, Om. Nah, kayak gini dong. Terkadang mindset yang terbangun di masyarakat bahwa anak motor itu kan identiknya dengan balap, modifikasi yang aneh-aneh dengan knalpot ribu dan sebagainya, juga balap-balap liar tentunya. Nah, apa sih bedanya geng motor dan komunitas? Mungkin bisa menjadi informasi juga untuk Tribuners yang lagi nonton saat ini supaya bisa dibedakan loh. Karena tadi Om jelaskan juga komunitas ada aturannya. Kira-kira apa lagi sih, Om? Jadi kalau macam perbedaannya komunitas sama geng motor memang dia beda sekali ya. Beda sekali ya. Karena kalau kita di komunitas motor kita punya aturan. Aturannya itu dilarang untuk memakai knalpot racing, dilarang juga untuk pengurus sama anggota balap-balap di jalan, Iya. apalagi balap liar. Itu disangat larang sekali. Beda sama balap-balap liar. Mereka punya komunitas ya mungkin mau balap-balap. Tapi kalau di kita kan nanti kita punya komunitas, kita di situ kita dibinai. Kita binai bahwa jangan balap-balap. Pokoknya kita punya aturan lah. Jadi aturan itu memang tidak boleh dilanggar. Karena Jadi kalau memang macam ada sanksi-sanksi ada juga yang sanksi-sanksi, dikenakan juga melanggar aturan Iya. dari komunitas juga ya, Om. Oke, Om, kita lanjut nih berkaitan dengan komunitas. Namanya komunitas kan berarti ada punya impact juga untuk masyarakat, bukan cuma sekedar otomotif saja ya, Om. Nah, kira-kira dari HBMC sendiri udah ada belum nih kegiatan-kegiatan yang dia berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di Kota Ambon ya? Om Indra boleh jelaskan mungkin? Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak untuk masyarakat ya. Ya, dari HBMC sudah banyak sudah banyak bikin kegiatan, yaitu kegiatan bakti sosial. Oh, kegiatan-kegiatan sosial gitu ya? Ya, ya di situ seperti contohnya G4 beberapa tahun yang lalu, 2019. ya 2019 itu HBMC bikin kegiatan memberi sembako kepada warga Kampung Wai. Oh, di Wai. Iya. Negeri Wai. Ya, jadi di situ juga penilaian masyarakat kepada kami komunitas motor sangat bagus, ya positif ya. Karena di situ kami sebagai komunitas motor tapi kami peduli dengan masyarakat. Ya. Artinya hadirnya HBMC bukan cuma sekedar dalam dunia otomotif saja, tapi juga bagaimana bisa membantu masyarakat yang terkena misalnya bencana alam gitu ya. Oke, Om. Mungkin bahas lebih dalam nih soal safety riding. Nah, HBMC kan punya salah satu slogan kan safety riding, keselamatan berkendara. Nah,
bagaimana sih menurut Om Dong berdua keselamatan berkendara khususnya di Kota Ambon? Untuk berkendara di Kota Ambon ya kita harus menggunakan helm. Orang bonceng juga harus menggunakan helm supaya mungkin menjaga kita punya keselamatan di jalan. Mungkin ada tambahan di Intinya untuk berkendaraan di jalan kita harus mematuhi aturan-aturan lalu lintas seperti yang sudah diterapkan di dalam undang-undang berlalu lintas. Ya, contohnya kalau kita berkendaraan di jalan demi keselamatan ya kita harus safety riding, yaitu memakai helm dan juga taat pada rambu-rambu lalu lintas. Mungkin selama berkendara pernah nggak ketemu ada pengendara khususnya roda 2 yang misalnya tidak menggunakan helm itu apa sih yang dari Om Dong buat selaku HBMC? Apakah ada himbauan-himbauan atau bagaimana, atau dengan cara seperti apa sih Om Dong mengkampanyekan keselamatan berkendara ini? Ya, sejauh ini kalau untuk secara umum ya kami dari HBMC memang belum secara langsung Memang tidak secara langsung. ya. Tapi dengan cara kami sendiri HBMC ya kami tunjukkan untuk masyarakat bahwa berkendaraan itu harus safety riding. Ya, harus memakai helm, harus taat pada rambu-rambu lalu lintas. Oke, kalau misalnya nih Om, sekarang ini kan lagi marak nih, kita bersama di akhir-akhir ini khususnya di kawasan Kota Ambon di pusat kota itu sering terjadi balapan liar, kan anak-anak muda sering balapan liar, dan itu kan memang juga bukan hanya membahayakan bagi keselamatan mereka, namun juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Nah, bagaimana tanggapan HBMC tentang hal-hal tersebut? Untuk tanggapan kami sendiri sih, untuk apalagi untuk bulan-bulan kemarin ya, itu kita lihat sendiri, kita punya komunitas lihat sendiri di Kota Ambon bahwa memang apalagi malam minggu itu nggak bisa heran lagi bahwa memang balap liar dalam Kota Ambon sangat berbahaya. Bukan saja untuk yang balap liar, tapi bisa saja mereka mencelakakan orang lain yang di depan mereka. Karena mereka kalau mereka balap liar, mereka udah nggak pikir lagi orang yang di depan mereka. Jadi alam baiknya itu mungkin dari pihak kepolisian mau untuk tertibkan hal-hal seperti itu, karena selama kita lihat di dalam kota apalagi malam minggu itu kan pada saat mereka balap liar tidak ada polisi. Tidak ada polisi yang tidak ada polisi berjalan selama ini ya. Jadi mungkin mereka lihat bahwa nggak ada polisi, jadi kita setiap malam minggu balap aja gitu. Ada lagi pasti teguran dari HBMC mungkin untuk misalnya saat ketemu anak-anak balap liar, apakah ada teguran yang disampaikan itu atau himbauan begitu? Ya, kalau sejauh ini dari pihak HBMC ya, kalau memang menemukan ada sesama teman bikers yang ikutan balap liar, ya kita panggil, kita bilang, kita kasih arahan bahwa balap liar itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan banyak orang. Nah, di situ tanpa sadar ya orang yang kita panggil, kita tegur ya mau mengikuti ajaran dari kita. Jadi tegurannya masih sebatas antar komunitas bikers gitu ya di Kota Ambon. Karena ya di Ambon kan susah lah gitu kita mau negur orang juga ya serba salah juga sih Om. Karena kita kan bukan yang punya wewenang gitu untuk mengatur. Kita coba bisa menghimbau seperti itu. Oke, keren sih Om HBMC. Nah, kalau HBMC sendiri Om,
selama berkendara itu taat lalu lintas nggak nih? Karena jangan sampai ini ada tribuners bertanya nih, oh komunitas motor juga biasa nggak pakai helm, nggak ada plat nomornya, apalagi motor-motor yang besar. Nah, kalau HBMC gimana sih edukasinya untuk berkendara yang safety riding itu? Iya, kembali pada HBMC punya aturan, ya, di mana member HBMC berkendara tidak mematuhi aturan lalu lintas. Contohnya tidak memakai helm atau tidak memakai spion, plat nomor. Nah, di situ orang tersebut dikenakan sanksi, ya berupa teguran, terus surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Apabila masih terus melanggar, berarti otomatis dia dikeluarkan secara sadar dari komunitas. Berarti ada tahapan-tahapannya juga ya. Iya. Artinya teguran dulu SP 1, 2, 3. Berarti seperti kayak perusahaan gitu ya. Artinya HBMC ini dia memang dibuat benar-benar serius juga. Memang mungkin pandangan orang ini cuma sekedar komunitas, tapi ini memang di desain memang secara serius supaya member gitu ataupun anggota yang masuk juga mereka serius gitu terhadap aturan-aturan yang ada di HBMC. Oke, nah kita lanjut. Seandainya nih Om, ketika Om touring misalnya, nah itu gimana sih Om saat touring itu? Ketika berkendara itu kan kadang ini kan komunitas itu kan turun kan beramai-ramai, yaitu kiat-kiat agar safety saat touring itu seperti apa? Selain yang tadi ya yang menggunakan helm, kelengkapan kendaraan, apalagi sih misalnya kode-kode saat touring itu mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi di saat ada kegiatan touring, ya di situ ya yang sudah dipercayakan untuk mengawal, memimpin kegiatan touring tersebut kan yang namanya divisi touring. Nah, di situ divisi touring juga sudah dilatih untuk lebih mengenal rambu-rambu lalu lintas, aturan lalu lintas. Ya, di situ dia punya kode-kodenya, kode etik seperti ya kalau ada lubang di jalan sebelah kiri, ya kodenya pakai kaki sebelah kiri, ya. Pengendara yang di belakangnya bisa tahu ya. Terus kalau jalan bergelombang, ya di kaki dua, kodenya di kaki dua. Terus kalau mau belok, ya belok ke kiri, ya tangan ke kiri mengayun ke kiri. Belok ke kanan, ya tangan kanan mengayun ke kanan. Seperti itu. Berarti bukan sekedar touring itu saja, tapi ketika touring bersama, artinya secara bergabungan di kota Ambon juga itu ada kode-kode yang disampaikan juga supaya yang di belakangnya, di pengendara di belakangnya bisa mengetahui kondisi jalan yang ada di depan. Iya. Oke. Nah itu kan soal keselamatan berkendara sih. Nah terkait dengan solidaritas di dalam HBMC ini seperti apa sih? Ya, kalau bicara soal solidaritas Om, ya di dalam HBMC ini kan banyak kita punya perbedaan, mulai dari suku, ras, dan agama. Seperti yang kita sudah lihat khususnya di Maluku ya, kota Ambon lah, ya sudah terjadi banyak kejadian perang antar saudara. Nah, di sini kita punya tujuan juga untuk membuat satu komunitas, bukan cuma untuk sekedar hobi, tapi ya, tapi di sini kita mau mengajak seluruh teman-teman, bersaudara di sini supaya kita bisa menjadi satu ya. Tujuan kita itu mempersatukan suku, ras, dan agama. Nah, di situ supaya kita juga bisa tunjukkan bahwa kepada masyarakat ya bahwa kita di Maluku ini bisa bersatu. Oke. Nah, kalau menurut Om Rik ini, beda kan beberapa kali ketemu sama komunitas HBMC juga. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit kepada Tribuners, kekeluargaan dalam HBMC itu seperti apa? Apakah hanya sebatas
member saja yang ikut kebersamaan dalam HBMC, tapi gimana sih Om? Ah, kalau untuk BMT sendiri untuk kekeluargaan ya, kalau untuk kekeluargaan selama 3 tahun ini berjalan dengan baik. Tidak ada, kalau saling baku marah sih itu biasa lah. Itu biasalah Biasa. di istilah orang Maluku kan piring juga bisa tertopi pikirannya makan. Betul. Tapi tidak berjalan lama baik kembali lagi. Nah, di situ pokoknya ada kesalahan-kesalahan yang memang satu dengan satu tidak baku senang. Di situ kita mulai cari solusi untuk bagaimana caranya untuk bisa bersatu kembali lagi, karena di HBMC sendiri kan bukan macam agama Kristen sendiri aja, di situ kan juga agama Muslim. Jadi kita harus saling berbaur lah. Jadi tidak anggu. Jadi bukan saja untuk seputaran HBMC saja, untuk yang anak-anaknya saja, tapi kita juga berbaur ke member-member punya keluarga. Keluarga member juga ya. Ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan di situ juga ada member punya keluarga yang ikut. Jadi ada kegiatan apapun juga, bukan saja untuk member atau bukan untuk saja member HBMC, tapi keluarga pun juga diikutkan, biar keluarga juga tahu bahwa oh saya punya anak ini masuk komunitas bukan aja untuk motor-motor gitu. Jadi itu kita tunjukkan bahwa ibu punya anak ini masuk komunitas bukan saja untuk balap-balap motor atau bikin-bikin motor, tapi di sini kita belajar supaya kedepannya itu lebih baik lagi, seperti itu sih. Berarti bukan cuma sekedar tentang otomotif, tentang motor, tapi tentang kebersamaan juga diajarkan di dalam komunitas ini, saling berbagi, kemudian toleransi juga, umat beragama itu juga dilakukan oleh HBMC gitu ya. Luar biasa sih Om, keren sih HBMC. Nah, tapi mungkin kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan keagamaan itu saling-saling ini ya, kunjungan ke rumah member ya. Iya. Biasanya gimana sih Om? Coba ceritakan. Ya, jadi kegiatan-kegiatan beragama ya. Jadi apa namanya, kegiatan beragama seperti kalau di Muslim punya Idul Fitri. Idul Fitri ya, kalau ada kegiatan Idul Fitri ya, di situ kita sebagai member HBMC yang beragama Kristen juga mendukung teman-temannya beragama Muslim dalam menjalankan hari raya Idul Fitri. Ya, begitupun sebaliknya kita di Kristen punya kegiatan apa namanya, Natal misalnya. Ya. Nah, di situ juga teman-teman dari Muslim juga mendukung, support agar jalannya kegiatan Natal kita bisa berjalan dengan baik. Berarti memang konsepnya tuh keluarga sekali memang umumnya dalam HBMC ini, tidak memandang suku, ras, agama dan budaya, tapi semuanya menyatu. Untuk member HBMC kan tersebar ke mana saja? Apakah cuma dalam seputaran Kota Ambon atau bagaimana? Ya, jadi member HBMC ini ada yang keluar daerah ya. Ada di luar daerah juga? Iya. Di luar Maluku atau di luar Kota Ambon saja? Di luar Kota Ambon. Luar Kota Ambon, masih Iya. dalam Maluku. Ada juga di luar Kota Ambon, sepertinya seperti di Masuhi Oh, sampai di Masoi ada Iya. member di sana juga. ada ya, karena ya mereka keluar daerah karena pekerjaan. Oh, ada karena pekerjaan, jadi harus meninggalkan Kota Ambon, Ya. tapi tetap solid gitu di Ya, dalam tetap HBMC gitu. menjalankan silaturahmi. Ya, kan? Ya, mungkin Tribuners mungkin bertanya-tanya nih Om. Pengen masuk dong. Gimana sih caranya? Apa sih syarat-syaratnya gitu Om, untuk masuk di HBMC gitu kan? Ya, persyaratan untuk gabung di komunitas HBMC, ya kita ini kan bukan perusahaan, harus pakai SKCK dan segala macam. Ya, kita membuka pendaftaran untuk bergabung di komunitas HBMC itu persyaratannya yang pertama memiliki kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi Om, Ya. bukan pinjaman ya. Memiliki kendaraan pribadi yang bermerek Honda Beat. Honda Beat. Ya, kenapa sampai kita harus kasih memiliki kendaraan pribadi?
Karena jangan sampai di suatu saat ada kegiatan alasan bilang om pinjam motor. Oh iya Gitu. Pak. Jadi Artinya biar bertanggung jawab biar juga kendaraan bertanggung sendiri jawab, juga ya. kan. Yang berikut SIM, karena SIM itu juga menjadi satu Aturan gitu. aturan dari lalu lintas, ya, wajib memiliki Wajib surat memiliki izin SIM. mengemudi, ya. Nah, dari kedua aturan itu juga ada juga yang paling terpenting itu jiwa bersolidaritas. Percuma kalau kita masuk komunitas kalau sudah ada jiwa Jiwa bersolidaritas, ya sama saja. Kalau misalnya mau hubungi HBMC, Instagramnya apa nih Om? Untuk Instagram sendiri Honda Beat Malco Club. Honda Beat Club. Oke Om, siap. Nah, kita kan sudah membahas banyak nih soal keselamatan berkendara, bagaimana berkendara yang baik di jalan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas benar, juga mengenakan helm. Kelengkapan kendaraan tentunya juga harus lengkap, artinya plat kendaraan, terus spion dan juga lampu sen, pokoknya itu HBMC Sarwati. tiga ini. Untuk yang berhenti sendiri di tahun 2003 ini yang mau digapai ya. Iya. Kalau cerita untuk mau digapai sih pasti banyak ya. Banyak. Cuma karena kalau di agensi sendiri kita punya aturan, kita punya kalender tahunan. Oh, sudah ada jadwal kegiatannya sudah ada ya. Iya. Yang mau direncanakan ke depan ini apa? Mungkin di tanggal 14 nih hari Valentine Day. Hari Valentine ada kegiatan dari HBMC. Ya. Di situ kita rencananya saling baku sayang, saling Siap. tukar kado. Saling tukar kado ya. Kekeluargaan yang dijaga selalu memang. Oke Om, nah terakhir mungkin Om, himbauan mungkin untuk para pengendara di Kota Ambon ataupun untuk komunitas motor juga tentang solidaritas dan keselamatan berkendara seperti apa? Iya, jadi harapan dari kami komunitas HBMC bahwa tetap jaga kedamaian, kerukunan antara sesama agama. Ya, kita harus tetap menjaga solidaritas kita. Ya, yang terpenting kita berkendaraan harus safety riding. Nah, Safety riding, seperti yang tadi kita bahas. sebelumnya, ya. Jadi himbauan dari kami komunitas HBMC untuk seluruh masyarakat khususnya Kota Ambon, ya, agar berkendaraan tuh lebih berhati-hati, ya, karena pada kebanyakan itu musibah datang tanpa kita harus tahu. Jadi sebelum kita berkendaraan berdoa dulu baru kita berkendaraan. Itu yang selalu dijalankan oleh HBMC juga. Ya. Kalau Ricky ada tambahan? Kalau buat saya sendiri sih mungkin hampir bersama ya sama pemerintah, kita selalu mesti menjaga aturan-aturan lalu lintas. Mungkin itu yang paling penting untuk berkendara, apalagi kita pakai motor ini kan, itu memang paling sangat-sangat penting. Aturan-aturan lalu lintas itu memang kita harus mau tidak mau pun memang kita harus jaga, dan kita harus mungkin ikut seperti itu kan. Oke Om, terima kasih Om Indra selaku Ketua HBMC dan juga Om Ricky selaku Ketua Harian HBMC. Nah, baik Tribuners, demikianlah podcast Tribun Ambon Podcast di hari ini. Kami telah mengulas solidaritas dan keselamatan berkendara, terkhususnya bagi pengendara roda 2 di Kota Ambon. Terima kasih bagi Anda yang sudah boleh bersama-sama dengan kami dalam podcast hari ini dan sampai jumpa.